Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Praktikum Hukum Om menggunakan aplikasi PET. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajiesa Zaina Zahra, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 2. Kenalkan, nama saya Pinggala Naswa Aurel Asmarani, nomor absen 27. Saya Firza Brilian Prinsesa, nomor absen 14. Saya Rizka Amalia Putri, absen 29, kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Natania Ola Novita Maindai, absen 25. Saya Anita Fani Fauzi, nomor absen 6. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu yang pertama baterai sebanyak 1 buah, voltmeter sebanyak 1 buah, amperemeter sebanyak 1 buah, kabel penghubung sebanyak 8 buah, saklar sebanyak 1 buah. Langkah kegiatan. Yang pertama, rangkai alat seperti pada gambar. Selanjutnya, rangkaian sudah tersusun, atur tegangan baterai menjadi 10 volt, 12,4 volt, 14 volt, 15 volt, dan 16,4 volt. Selanjutnya, hubungkan saklar dalam keadaan on. Setelahnya, catat hasil penunjukan tegangan dan kuat arus pada tabel pengamatan. Di sini saya Rizka Amalia dan teman saya Pinggala Naswa akan menjelaskan cara membuat rangkaian listrik searah menggunakan website PET. Di sini saya akan meletakkan kabel, kemudian baterai, setelah itu kabel, dan sedikit ditarik, lalu meletakkan kabel lagi, kemudian diberi lampu di sini, lalu kabel, kemudian kabel lagi, kita tarik sedikit. Di rangkaian ini kita menggunakan 2 lampu ya. Kemudian meletakkan kabel dan ditarik agak panjang. Setelah itu saklar. Lalu meletakkan kabel di sini dan ditarik. Kemudian ampermeter. Lalu kita tambahkan kabel lagi. Kita rapikan dahulu. Setelah itu, untuk mengukur tegangan pada lampu kita, tambahkan voltmeter, kita taruh di sini dan di sini. Kita ubah tegangan baterai menjadi 0 volt, lalu saklar kita tutup, sehingga pada tegangan voltmeter menjadi 0 volt dan arus rangkaian menjadi 0 ampere. Di sini, kita akan mengubah tegangan baterai menjadi 10 volt. Lalu, dapat dilihat pada voltmeter bahwa tegangan lampu berubah menjadi 5 volt dan arus rangkaian berubah menjadi 0,50 ampere seperti yang ditunjukkan oleh ampermeter. Kemudian kita ubah lagi tegangan baterai menjadi 12,4 volt. Lalu dapat dilihat pada voltmeter bahwa tegangan lampu berubah menjadi 6,20 volt. Dan arus rangkaian berubah menjadi 0,62 ampere, seperti yang ditunjukkan oleh ampermeter. Setelah itu, kita mengubah lagi tegangan baterai menjadi 14 volt. Lalu dapat dilihat pada voltmeter bahwa tegangan lampu berubah menjadi 7 volt, dan arus rangkaian berubah menjadi 0,70 ampere, seperti yang ditunjukkan oleh ampermeter. Lalu, kita ubah tegangan lagi dengan baterai menjadi 15 volt. Lalu dapat dilihat pada voltmeter bahwa tegangan lampu berubah menjadi 7,50 volt dan arus rangkaian berubah menjadi 0,75 ampere, seperti yang ditunjukkan oleh ampermeter. Dan kita ubah lagi dengan tegangan baterai menjadi 16,4 volt. Lalu dapat dilihat pada voltmeter bahwa tegangan lampu berubah menjadi 8,20 volt
dan arus rangkaian berubah menjadi 0,82 ampere, seperti yang ditunjukkan oleh ampermeter. Data-data hasil praktikum yang kita dapatkan, kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk tabel dan juga bentuk grafik, seperti yang tertera pada layar. Lalu, untuk analisisnya, berdasarkan hasil pengamatan kami, bisa dilihat bahwa terdapat hubungan antara tegangan dan kuat arus di rangkaian tersebut. Pada rangkaian, saat tegangan yang terukur pada lampu bernilai 5V, arus yang terukur pada ampermeter adalah setengah ampere. Pada saat tegangan naik menjadi 6,2 volt, kuat arus menjadi bernilai 0,62 ampere. Seterusnya, dapat dilihat apabila nilai tegangan semakin naik, maka kuat arus juga semakin besar. Dari analisis di atas dapat dikonklusikan bahwa semakin besar tegangan atau V, maka semakin besar pula arus listrik atau I. Maka, besar tegangan dan arus listrik berbanding lurus. Dari data-data yang ada di tabel, dibuat grafik yang menunjukkan hubungan tegangan dan kuat arus. Pada grafik V terhadap I, dapat ditarik garis yang membentuk gradien. Apabila gradien membentuk garis lurus, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu variabel yang bernilai konstan. Variabel yang bernilai konstan pada grafik tersebut menunjukkan besaran hambatan atau R. Maka, dapat dibuktikan melalui hitungan berikut. M sama dengan dy per dx, R sama dengan dv per di. R1 sama dengan dv per di sama dengan 5 per 0,5 sama dengan 10 ohm. R2 dv per di sama dengan 6,2 per 0,62 sama dengan 10 ohm. R3 dv per di sama dengan 7 per 0,7 sama dengan 10 ohm. R4 dv per di sama dengan 7,5 per 0,75 sama dengan 10 ohm. Dan R5 sama dengan dv per di sama dengan 8,2 per 0,82 sama dengan 10 ohm. Kesimpulan, dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tegangan dan kuat arus. Hubungan tegangan dan arus listrik dinyatakan secara sistematis melalui rumus I sama dengan V per R, yaitu arus listrik yang mengalir melalui sebuah konduktor berbanding lurus dengan tegangan. Hal ini sesuai dengan hukum Ohm yang berbunyi, besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sekian presentasi praktikum hukum Ohm dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 넌 오늘 별에서 왔길래 날 흔들어 놔